Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di sini RTX sudah merilis seri RTX 40 versi low-nya. Karena RTX 40, 70, 4080 min to high-nya udah dirilis beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan di sini saya punya GeoTax Gaming Twin X RTX 4060 Ti. Oh, mantap ya. Dan dia tuh udah punya teknologi terbaru yang disinyalir lebih irit, lebih adem, dan tentunya lebih kencang ya, dengan arsitektur codename Adalopless. Salah satunya fitur terbarunya yang ditawarkan adalah udah support DLSS 3. Nah, DLSS 3 ini tuh bisa meningkatkan FPS pada game yang udah support. Mantap banget ya. Tapi ada sedikit kontroversi di beberapa obrolan PC entusias ya, dengan spek yang dihadirkan pada 4060 Ti ini. Disinyalir seperti apa ya, ada penurunan atau downgrade dibandingkan RTX 3060 Ti yang udah 3 tahun yang lalu dirilisnya. Kita lihat di sini saya udah punya tabel ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Saya punya spek RTX 4060 Ti, 3060 Ti dan RTX 3070. Di sini saya akan masukkan 3070 karena saya akan duelkan RTX 4060 Ti ini dengan 3070 ya. Bagaimana performanya? Kita akan lihat nanti. Kita lihat dulu nih speknya ya. RTX 4060 Ti ini punya 8GB GDDR6 128-bit. Sedangkan 3060 Ti dia punya 8GB GDDR6 dan untuk bus memorinya udah 256-bit. Sama dengan RTX 3070. Bus interface-nya 4060 Ti ini PCIe 4.0x8, sedangkan 3060 Ti dan 3070 udah menggunakan PCIe 4.0x16. Terus untuk bandwidth-nya 4060 Ti ini hanya 288 GB per second, sedangkan 3060 Ti dan 3070 sudah 448 GB per second. Nah, ini udah kelihatan sedikit penurunannya ya. Apalagi ini yang paling penting, CUDA core-nya 4060 Ti hanya 4300-an, sedangkan 3060 Ti udah 4800-an. Kalau 3070 mah udah gede banget, 5800-an. Nah, kalau misalkan melihat dari tabel ini udah kelihatan ya, 4060 Ti memang sedikit menurun dari spek yang dilihat dari sini ya. Tapi, nah ini karena dia tuh udah menggunakan arsitektur terbaru yakni Adalopless, jadi ada fitur-fitur terbaru yang punya generasi terbaru juga. Yang pertama, Nvidia DLSS-nya 4060 Ti karena sudah menggunakan arsitektur terbaru, dia udah punya generasi ketiga untuk Nvidia DLSS-nya. Terus untuk RT Core dan Tensor Core juga sama-sama udah punya generasi terbaru, yakni udah generasi 3 dan generasi 4. Sedangkan 3060 Ti dan 3070 yang arsitektur Ampere, RT Core dan Tensor Core-nya masih generasi 2 dan generasi 3. Nah, ini udah sedikit ada perbedaan dan fitur-fitur terbaru yang dihadirkan pada arsitektur si Adalopless. Terus ini yang menarik ya, kalian bisa lihat untuk power GPU-nya. 4060 Ti hanya maksimum 160 watt aja. Kalau 3060 Ti 200 watt dan 3070 220 watt. Nah, ini memang kelihatan jadi lebih irit banget ya. Tapi untuk performanya kita akan tes nanti. Kalau untuk harga pas launchingnya 4060 Ti dan 3060 Ti ini sama-sama dijual mulai dari $399 ya. Kalau misalkan kita lihat harga di Indonesia, di Shopee, di Tokopedia, 4060 Ti yang GeoTax ini tuh dijual harganya 6,6 jutaan. Untuk 3060 Ti di harga 6,2 jutaan. Kalau 3070 ini masih mahal ya, di 7,6 jutaan. Bagaimana performanya? Apakah 4060 Ti ini bisa mengungguli RTX 3070 yang harganya lebih mahal atau tidak? Kalau dilihat dari speknya sih 3070 tentunya lebih tinggi ya. Nah, kita akan buktikan aja. Di sini saya punya GeoTax ya, versi Twin X-nya. Dia udah punya dual fan. Terus di belakangnya ada 4 port, 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1. Terus untuk bentukannya tuh kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau saya sih ketika melihat bentukannya nggak ada siku-sikunya, bulat-bulat seperti ini. Ketika saya melihat seperti ini tanpa melihat logonya, nah udah langsung ketahuan bahwa ini GPU-nya dari GeoTax gitu ya. Bentukannya nggak terlalu gede juga ya.
dia menggunakan 1x8 pin power yang konvensional ya, yang jadul-jadul, bukan yang pakai pihak power yang terbaru gitu ya. Jadi power supply kalian yang lama masih support, nggak usah pakai konverter kayak gini. Ini 3070 kan menggunakan konverter, jadi kabelnya agak lama. Oke, untuk sistem yang saya pakai di sini untuk pengujian menggunakan Ryzen 5 7600 dan motherboardnya ini versi paling murah ya, ASRock A620 HDP ya, yang tentunya sudah menggunakan memori RAM DDR5. Di sini saya menggunakan XPG Lancer 2x16 GB 6000 MHz. Mantap banget ya. Terus untuk pengujiannya di dalam casing seperti ini dan ruangannya tanpa AC. Terus untuk power supply-nya menggunakan XPG Pylon 550 watt. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performa antara 4060 Ti melawan 3070. Sekarang kita akan tes aja di game, di render, dan di pengujian sintesis lainnya. Oke, sekarang kita akan tes aja. Let's go. Oke, kita mulai aja. Ini pengujian game di resolusi 1080p ya. Game pertama ini PUBG Steam, resolusi 1080p, settingannya high. Ini di mode training. Penggunaan GPU kalian bisa lihat ya. Ini penggunaan GPU keduanya mulai dari angka 97 sampai 99%. FPS yang dihasilkan juga hampir sama ya, rata-rata di 240 FPS. Ya naik turun dikit lah ya. Lalu untuk suhu GPU ini juga hampir mirip di 70 derajat Celciusan, karena kedua GPU ini sama-sama menggunakan dual fan. Namun yang membedakan di sini tentu konsumsi wattnya. RTX 4060 Ti jauh lebih irit ya. Ini kisaran 150 sampai 160 watt dibandingkan dengan RTX 3070 yang menyentuh sampai 220 watt. Lanjut, game kedua masih sama di resolusi 1080p, Horizon Zero Dawn. Penggunaan GPU hanya di 80%, jarang tembus ke 90% di kedua GPU ini. Mungkin karena terbantu prosesor juga ya. Ini prosesornya udah kenceng juga ya. Terus si benchmark juga di 1080p, jadi belum terlalu berat lah ya. Di sini RTX 4060 Ti sedikit tertinggal beberapa FPS ya kalau kita bandingkan ya. Di sebelah kiri 4060 Ti dan di kanan ini 3070. Namun untuk konsumsi wattnya tetap RTX 4060 Ti ini paling irit ya, paling rendah, berkisar bedanya 50-60 watt dibandingkan RTX 3070. Kalau FPS sih agak sedikit tertinggal juga ya si 4060 Ti. Lanjut, game ketiga ada Rise of the Tomb Raider. Masih sama 1080p. Di sini saya lakukan benchmark ya. Kedua GPU ini udah mentok di 99%-an. Suhu hampir mirip juga di 62 derajat Celcius. Untuk kedua GPU ini ya naik turun sedikit lah ya. Terus untuk FPS-nya di scan pertama ini RTX 4060 Ti sedikit lebih unggul, walaupun hanya beberapa aja gitu unggulnya dari 3070. Lalu di frame kedua FPS terlihat lebih imbang ya. Begitu juga di frame ketiga, hampir mirip lah ya FPS-nya. Dan benchmark sampai akhir, average RTX 4060 Ti ini ternyata lebih tinggi ya, mendapatkan overall score 240 FPS, sedangkan RTX 3070 hanya mendapatkan 230 FPS. Nah, sekarang game keempat kita uji game yang udah support ray tracing dan DLSS-nya. Oke, ini ada Escape from Naraka. Nah, ini di resolusi 1440p ya. Ketika ray tracingnya on dan DLSS off, RTX 40 Ti ini rata-rata di 62 FPS-an. Sedangkan RTX 3070 di 68 FPS-an. Ya, melihat ke bagian arah api ini ya tentunya 3070 lebih tinggi FPS-nya ya. Lalu di sini saya aktifkan juga DLSS-nya ke quality. Hasilnya masih mirip ya, 1440 Ti sedikit tertinggal. Dia mendapatkan 114 FPS, beda 3 sampai 5 FPS dengan si RTX 3070 ya ketika si DLSS-nya diaktifkan ke quality. Namun untuk konsumsi watt tetap ya si RTX 4060 Ti ini paling irit, maksimum hanya di 160 wattan aja. Nah, sekarang ini game kelima, kita akan coba Cyberpunk 2077 yang udah support DLSS 3. Tentunya ini bisa dimaksimalkan oleh si RTX 4060 Ti yang punya fitur modern ya. Oke, masih sama. Pertama ini resolusi 1080p, ray tracingnya on, saya jalankan benchmark ya. Nah, kedua GPU ini berjalan di DLSS 2 ya. Saya lakukan benchmark, terlihat di beberapa frame RTX 3070 lebih unggul. Ya lumayan banyak sih, 20 FPS-an. Dan ketika hasil benchmarknya selesai di akhir, RTX 4060 Ti ternyata kalah ya FPS-nya ya dari RTX 3070 yang mendapatkan rata-rata 119 FPS.
Wah, lumayan cukup tertinggal ya. Lalu ketika RTX 4060 Ti ini saya aktifkan DLSS 3-nya atau Prime Generation-nya di sini, nah ini bisa diaktifkan kalau ya fiturnya mendukung. Kayak si RTX 4060 Ti ini udah support DLSS 3, bisa diaktifkan. Di sini saya lakukan lagi benchmark ulang ya. Hasil rata-rata RTX 4060 Ti jauh lebih tinggi ya setelah diaktifkan DLSS 3, average-nya mendapat 153 FPS. Wow, ini berasa banget ya. Kalau di DLSS 3 di game yang udah support ini sangat membantu sekali meningkatkan FPS. Jadi malah lebih unggul ya ketika diaktifkan si DLSS 3-nya. Ya tentu arsitektur Ada Lovelace ini selain lebih canggih tentu lebih irit juga ya. Namun hasil ini cukup berbeda ketika kita jalankan di atas resolusi 1080p. Oke, di sini saya tes resolusi 1440p di game ROTTR. Game ini belum support DLSS ya. Jadi ya tanpa DLSS dan tanpa ray tracing. RTX 4060 Ti ini ketika dilakukan benchmark mendapatkan 162 FPS, sedangkan RTX 3070 mendapatkan lebih tinggi nih, 164,24 FPS. Ini tentunya lebih tinggi ya. Kalau di resolusi 1440p, RTX 4060 Ti sedikit kewalahan. Oke, kita lanjut ke resolusi 4K. Kita naikin lagi ya, masih sama di game ROTTR. RTX 4060 Ti ini hanya mendapatkan overall score 80,10 FPS aja. Sedangkan RTX 3070 mendapatkan jauh lebih tinggi ya, 93,84 FPS. Nah, di sini kelihatan kan, semakin tinggi resolusi game, RTX 4060 Ti semakin tertinggal jauh dari RTX 3070. Ya memang si Nvidia ngeklaim juga bahwa RTX 4060 Ti ini cocoknya dimainkan di resolusi 1080p aja. Lanjut di sini saya tes game Cyberpunk juga, resolusinya saya naikin ya jadi 1440p. Di sini ray tracing-nya on, ray tracing-nya on, dan game ini tentunya udah support DLSS ya. RTX 4060 Ti dengan DLSS 3-nya mendapatkan 41,50 fps. Ya ini masih cukup lah walaupun sedikit terlihat patah-patah. Sedangkan RTX 3070 yang hanya mampu mengaktifkan DLSS 2 cukup terseok-seok ya, mendapatkan FPS 20-an aja. Jadi hampir berasa nih patah-patahnya. Di sini RTX 4060 Ti terlihat lebih tangguh karena ada bantuan fitur modernnya, yakni si DLSS 3-nya. Jika dijalankan kedua GPU ini DLSS 2, RTX 4060 Ti di resolusi 4K hanya mendapatkan 14 FPS aja. Jadi masih tetap kalah lah ya kalau misalkan tanpa DLSS 3. Sekarang lanjut ke pengujian render. Jadi sekalian saya uji juga ya. Pertama, project BMW 27 ya. RTX 4060 Ti ini menyelesaikan render hanya 17 detikan. Sedangkan RTX 3070 menyelesaikan dengan waktu 19 detikan. Wow, unggul nih ya si 4060 Ti, lebih cepat dikit. Lanjut pengujian keduanya ada benchmark V-Ray. Nah, ini di sini ada pengujian V-Ray untuk kudanya ya. RTX 4060 Ti mendapatkan 1382 dan RTX 3070 ini mendapatkan 1412. Tentunya ini kalah juga ya si 4060 Ti. Namun jika di benchmark V-Ray GPU RTX 4060 Ti ini mendapatkan skor lebih tinggi, yakni 1924 dibandingkan RTX 3070 yang hanya mendapatkan 1794. Nah, di sini RTX 4060 Ti ya unggul ya karena teknologi barunya. Lalu di sini saya juga tes juga benchmark simple ray tracing. Ini settingnya basic 1080p ya. RTX 4060 mendapatkan 105,21 fps, sedangkan RTX 3070 hanya 92 fps saja. Lanjut benchmark sintetik. Di sini ada 3D Mark ya. Pertama Fire Strike, RTX 4060 Ti mendapatkan 34.740 poin ya. Sedangkan RTX 3070 hanya mendapatkan 33.929. Lanjut di 3D Mark Time Spy, RTX 4060 Ti hanya mendapatkan 13.305 dan RTX 3070 mendapatkan 13.274. Ini skornya hampir mirip lah ya kalau diulang-ulang. Lanjut untuk pengujian ray tracing. Nah, ini 3D Mark Pot Royal ya. RTX 4060 Ti mendapatkan skor 8009 dan RTX 3070 mendapatkan skor 8070. Ini juga hampir mirip juga ya. Dan terakhir di sini saya tes Nvidia DLSS. Ini tesnya resolusi 4K ya. RTX 4060 Ti mendapatkan 61,56 fps dengan DLSS on, dan ketika DLSS off hanya 12,81 fps.
Lanjut untuk RTX 3070 mendapatkan 48,11 fps ketika DLSS-nya on, dan di DLSS off hanya 3,05 fps saja. Tentu pengujian ini yang punya teknologi atau fitur DLSS terbaru, fps-nya paling tinggi ya. Terus oh ya, ini satu lagi nih bonus aja, Furmark tes 1080p ya. Di sini RTX 4060 Ti mendapatkan skor 13.473, sedangkan 3070 hanya mendapatkan skor 11.719. Nah, jika melihat dari hasil pengujian gaming di resolusi 1080p, RTX 4060 Ti dan RTX 3070 cukup berimbang ya. Beda-beda tipis lah ya di beberapa game. Tapi jika udah naik ke resolusi 1080p, tentunya RTX 3070 unggul di semua game. Begitu juga di resolusi 4K. Namun, catatan penting ya, jika ada game yang udah support fitur modern seperti DLSS 3-nya, tentu RTX 4060 Ti ini menang telak dibandingkan RTX 3070. Lalu kalau untuk pengujian render di pengujian tadi, tentu RTX 4060 Ti kayaknya lebih unggul lah dibandingkan RTX 3070 ya. Kalau urusan merender-renderan mah gitu. Aduh. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya duel antara RJotax RTX 4060 Ti Twin Edge melawan RTX 3070? Menurut saya memang di resolusi 1080p 4060 Ti ini malah jadi pilihan menarik ya, dengan harga yang ditawarkan dan performa yang cukup mulus lah ya. Tapi kalau misalkan di resolusi 1440p bahkan di 4K 4060 Ti ini rasanya sedikit kurang menarik aja ya. Tapi kalau misalkan harganya bisa lebih murah lagi, lebih turun lagi, tentunya 4060 Ti bakalan jadi idaman para calon rakit PC ya, yang mau build PC dari awal. Misalkan kalian mau rakit PC sebelumnya belum punya PC sama sekali, nah 4060 Ti ini bakalan jadi solusi terbaik untuk ditawarkan. Tapi kalau kalian mau upgrade dari 3060 Ti atau dari 3050, kayaknya tahan dulu deh. Jangan dulu upgrade. Ini solusinya kalau misalkan kalian mau rakit PC dari awal aja, seperti saya ini yang menggunakan prosesor baru Ryzen 5 7600. Terus mobonya juga baru A620 ya, yang versi murahnya gitu, nggak terlalu mahal tapi udah support memori DDR5. Nah, ini bisa jadi solusi si RTX 4060 Ti ini. Dan satu lagi, tentunya fitur DLSS 3 ini sangat membantu menaikkan FPS pada game. Jadi memang si Ada Lovelace ini mengandalkan arsitektur terbarunya ya, fitur-fitur modern untuk bisa meningkatkan performa si RTX 40 seriesnya. Ya, jadi gitulah. Ada kekurangan, ada kelebihannya juga sih. Kalau misalkan kalian toleran dengan kekurangannya, ya udah, berarti kalian tinggal ambil aja kelebihannya. Kelebihannya seperti arsitektur terbaru, irit dayanya, terus ademnya juga gitu ya. Itu salah satu kelebihannya. Apalagi kalau misalkan nanti harganya udah turun gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.